Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Peminatan yang beranggotakan Saya Abdul Azam. Saya Nurasyonya Bulan. Saya Indrulandari. dan saya Siratul Mirwasura. Kami akan menjelaskan tentang Konsep vektor. Perbedaan vektor dan skalar, notasi vektor. vektor posisi dan contoh soal vektor posisi. Konsep vektor. Besaran bisa kita kelompokkan dalam dua bagian, yaitu ada yang disebut besaran skalar dan juga ada yang disebut besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Perbedaannya yaitu besaran skalar hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah, sementara di besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Beberapa besaran yang masuk besaran skalar contohnya yaitu jarak, volume, kelajuan, luas, daya, dan lain-lain. Kemudian beberapa besaran yang termasuk besaran vektor contohnya yaitu perpindahan, percepatan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Get up and dance, just feel that beat and sing it. Notasi vektor. Secara geometris, vektor dinyatakan dengan ruas garis berarah, di mana di salah satu ujungnya terdapat tanda panah. Di sini disebut titik pangkal A dan di sini disebut dengan titik ujung B. Maka dari vektor ini adalah vektor AB dan bisa juga kita tulis dalam huruf kecil, misalnya vektor M. Jadi di sini bisa namanya vektor AB dan di sini bisa juga dinamakan vektor M. Tanda panah ini menunjukkan arah dari vektor AB, sedangkan dari titik A ke titik B merupakan panjang vektornya. Selanjutnya yaitu vektor pada bidang. Vektor pada bidang yaitu vektor-vektor yang terletak pada bidang. Dia terletak pada bidang dan berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius. Di sini terdapat suatu vektor pada bidang. Suatu vektor pada bidang dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan atau yang biasa kita sebut dengan vektor baris. Vektor baris dinyatakan dalam bentuk pasangan bilangan. Vektor n sama dengan vektor q sama dengan x, y. Selain vektor baris, ada juga vektor kolom. Vektor baris mendatar, sedangkan vektor kolom arahnya ke bawah. Vektor kolom, vektor seperti ini penulisannya, vektor n sama dengan vektor q sama dengan x, y. Lalu, selain vektor baris dan vektor kolom, dapat juga dinyatakan dalam vektor basis. Dalam vektor basis. Pada vektor basis ada huruf I kecil dan J kecil. Pada huruf I kecil ini ditandai pada sumbu X dan huruf J kecil ini ditandai pada sumbu Y. Di mana vektor N sama dengan vektor, begini cara penulisannya, vektor Q sama dengan X I tambah Y J. I don't know what you've been told, but music. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Dari titik pangkal koordinat menarik suatu vektor ke titik A.
maka vektor posisi A adalah vektor O A, dan dari titik O kita ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4. Di sini kita tulis 4, dan ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 5. Dan dapat pula ditulis sesuai dengan nama titiknya. Misalnya di sini adalah titik A, maka dituliskan A tapi dalam huruf kecil. Maka di sini adalah 4, 5. 4 dan 5. Dan contoh lainnya misalnya itu vektor B. Menarik sebuah vektor dari titik pangkal O ke titik B. Dan untuk nilai dari vektornya kita dapat melangkah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Maka jika ke kiri kita dapatkan nilai negatif. Maka di sini min 6. Dan ke atas 1, 2, 3. Ke atas 3 atau vektor B sama dengan min 6, 3. Make 'em hear from the lady Japan. No, let 'em bring it. Contoh soal 1. Diketahui koordinat titik P adalah min 1, 3, 2 dan Q adalah 2, 3, 5. Jika vektor posisi adalah vektor P sama dengan vektor QR, tentukanlah vektor posisi R. Pembahasan. Vektor P sama dengan vektor QR. Vektor P sama dengan vektor R vektor R kurang vektor Q. Vektor P tambah vektor Q sama dengan vektor R. Vektor R sama dengan vektor P tambah vektor Q. Vektor R sama dengan min 1, 3, 2 tambah vektor Q 2, 3, 5. Vektor R sama dengan 2 sama dengan 1, 6, 7. Jadi vektor posisi R adalah 1, 6, 7. 2 yaitu diketahui titik A yaitu 3, 1, negatif 4 dan B 3, negatif 4 dan 6. Sedangkan C yaitu negatif 1, 5 dan 4. Titik P membagi AB sehingga AP adalah 3 bagi 2. Maka vektor CP adalah pembahasannya yaitu B. Maka AP dibagi PB sama dengan 3 dibagi 2. Dibagi 2, maka AP per PB sama dengan 3 per 2. Nah, 2 AP sama dengan 3 PB. Sedangkan 2 yaitu vektor P dan vektor A sama dengan 3. Nah, dalam kurung vektor B sama dengan
vektor P. Vektor 2P sama dengan vektor 2A sama dengan vektor 3B. Vektor 3P. Nah, di sini kita tulis vektor 3P tambah vektor 2A. Nah, sama dengan 3B, vektor 3B tambah vektor 2A. Nah, hasilnya yaitu vektor SP sama dengan 3B, vektor 3B ditambah vektor 2A. Dan maka hasilnya min 1. 3. Jika koordinat titik C min 2020, 2021, tentukan vektor posisi titik C. Pembahasan vektor posisi sama dengan titik koordinat. Maka vektor posisi C adalah vektor OC min 2020 2021. Nomor 4, perhatikan gambar vektor berikut ini. Di sini terdapat vektor Mn. Maka pertanyaannya yaitu berapakah nilai dari vektor Mn? Di sini dapat kita lihat bahwa vektor Mn ini mengarah ke kanan. Jadi, jika titiknya berada mengarah ke kanan, maka sumbu X-nya yaitu positif. Maka kita hitung nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nilai X-nya yaitu positif 6. Dan titik M-nya mengarah ke bawah, berarti mengarah ke sumbu Y negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka di sini dapat min 4. Jadi nilai dari vektor Mn adalah 6 min 4. Jika koordinat titik K 4,8 dan titik L 2,3, maka vektor posisi KL adalah pembahasan vektor KL sama dengan vektor L kurang vektor K sama dengan vektor L 2 min 3 kurang vektor K 4, 8. Jadi 2 kurang 4 sama dengan min 2 dan min 3 kurang 8 sama dengan min 11. Jadi hasil dari vektor posisi KL adalah min 2 min 11. 6. Diketahui koordinat titik M 7 min 4 2 dan N 1 2 min 5. Tentukan vektor dari vektor NM. Pembahasan M dikurang N sama dengan 7 min 4 2 dikurang 1 2 min 5. Hasilnya yaitu 6 min 6 7. Nomor 7 yaitu vektor posisi suatu benda diberikan yaitu R sama dengan T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 I tambah 3T pangkat 2 sama dengan J, di mana T dalam sekon dan R dalam meter. Tentukan besar dan arah perpindahan benda dari T sama dengan 2S sampai ke T sama dengan 3S, yaitu delta R sama dengan
R2 dikurang R1. Delta R dalam kurung 3/3 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 I tambah 3 dikali 3 di pangkat 3 sama dengan J dikurang dalam kurung 2/2 dikurang 3. Delta R sama dengan 9I ditambah 15J. Besar perpindahan yaitu dalam kurung delta R, dimana sama dengan akar 9/2 tambah 15 pangkat 3 sama dengan 15/9. Maka hasilnya yaitu 15/9. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.